Tanggal 10 Mei guys. Vlog yang ke-20, vlogging setiap hari. Gimana ya, sukses nggak ya? Makasih ya yang udah subscribe, yang udah nge-like, sama yang udah komen. Ini adalah tantangan buat diri saya untuk bikin vlog tiap hari, untuk ngambil video tiap hari, terus ngedit, upload, terus nulis, membaca, terus olahraga. Itu adalah tantangan buat diri saya. Tapi terima kasih kalau udah ada yang nonton. Kalau ada yang mau nanya tentang hidup saya, tentu saja ketika saya menjadi seorang influencer, bukan menjadi seorang influencer ya, memutuskan untuk mengupload hidup saya di sosial media, tentu saja ini adalah menjadi hidup yang diketahui banyak orang. Maka kalau kamu mau nanyain tentang hidup saya, bagaimana saya hidup di sini, atau apalah yang ingin kamu ketahui, tulis komen, nanti saya bahas di setiap vlog saya setiap hari gitu ya. Si Cinta lagi kerja, saya hari ini rencananya mau lari long run. Kita lihat kondisi telapak kaki saya. Kalau misalkan lecet, kalau misalkan terasa sakit ya saya mungkin 5 miles aja ya, sekitar 8 kilo. Tapi kalau misalkan oke, mungkin 8 miles. Saya udah lama nggak long run. Saya siap-siap sih bawa ini energy gel. Ini adalah Mortin sama ini ya, sama ini Numa. Oke, kita cus. Bye. Udah jam 10. Lumayan panas suhunya, kalau di Celsiusin sekitar 21 derajat atau 25 lah. Mungkin besok saya lari lebih pagi, soalnya nggak kuat sama panasnya. Tapi hari ini ya lari jam segini dulu, semoga kuat. Ya, dalam udah nyampe di tempat ini. Dalam stoicism itu kita itu manusia itu ya manusia saja gitu ya. Tidak ada yang melabeli, atau tidak ada yang menamai kita, atau tidak ada yang menjuluki kita sebagai sesuatu gitu ya. Kita itu manusia biasa, saya manusia biasa, kamu manusia biasa. Cuman yang membedakan adalah keputusan kita untuk menjadikan diri kita itu siapa gitu ya. Tidak usah menjadikan diri kita itu sesuatu yang besar, tidak usah menyamakan semua orang, semua keinginan orang itu menjadi keinginan kita, tidak usah. Terkadang kita itu segampang kayak oh saya ingin menjadi seorang pelari, maka yang harus saya lakukan adalah lari setiap hari gitu ya. Ketika saya ingin menjadi seorang ayah yang baik, ya kamu harus, yang lagi nonton ini ya, kamu harus berhenti nonton video ini, bermain dengan anakmu, ngobrol dengan anakmu, ada di sampingnya dengan anakmu ketika dia bermain video game misalkan. Tapi ketika saya ngomongin anak, saya selalu merasa sedih ya. Jadi saya masih merasa saya bukan seorang ayah yang baik karena anak saya jauh dari saya, dan ya gitulah ya. Saya lari dulu ya. Ini adalah toilet portable guys, bekas event Ironman kemarin. Jadi di Amerika itu kalau ada acara event itu toiletnya itu toilet portable kayak gini. Jadi setiap event organizer itu ada harus nyewa toilet, harus nyediain toilet di tempat-tempat event. Ini mungkin bisa jadi ide bisnis di Indonesia nih, yang punya uang banyak, nyediain toilet-toilet kayak gini buat di undangan, di mana-mana gitu ya. Biar mereka yang bersihinnya setelah itu. Ini ada yang belum dinaikin guys, kita lihat ya dalamnya. Tuh kayak gini deh.
Ada tempat pipisnya, ada toiletnya. Toilet aing. Ngebahas toilet. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Setengah jalan 2,5 miles. Jalan ini patokannya kalau mau nyampe 5 miles, jalan ini patokannya ada tanda stop, ada tanda Uranus. Empat miles guys, pengen pipis dulu sama minum air. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep. 5 miles guys. Lihat pemandangannya. Ini sungai, bukan danau ya. Sungainya luas. Bagus, saling menjaga, jadinya bisa digunakan sama publik, sama umum. Buat renang boleh, buat perahu boleh, buat mancing juga boleh. Love the world, but keep the sky on your mind. Karena larinya hari ini 5 miles, jadi ininya nggak kepake. Kalau ini saya pakai kalau lari lebih dari 7 miles baru saya makan. Soalnya mahal ini. Satunya sekitar $3, yang hitam $7, jadinya sayang. Ini mah ngobrol aja ya. Jadi dari lari itu saya lebih memahami tentang arti filsafat gitu ya. Jadi kalau dari filsafat yang saya pelajari, filsafat Stoa atau filsafat Stoicism itu, ketika saya lari itu kita tuh punya rasa males atau rasa capek. Nah, rasanya itu yang harus kita kendalikan gitu ya. Perasaannya itu yang harus kita kendalikan biar tujuan kita tercapai, yaitu lari gitu ya. Jadi aduh rasa capek nih. Nah, itu tuh kita harus tanyakan kepada diri kita, itu tuh benar-benar capek atau hanya rasanya saja gitu, hanya rasa yang ada di pikiran kita. Lebih sering pada saat saya berlatih untuk menjadi pelari gitu ya, saya hanya merasakan capek, rasa capek yang ada di pikiran. Tetapi ketika rasa capek itu kita hilangkan atau kita kendalikan, badan itu jadi kuat. Jadi bisa lari sejauh mungkin gitu. Tapi jangan lupa juga kita harus dengerin tubuh kita ya. Seperti lecet juga itu adalah tubuh kita yang berkata bahwa ini adalah batas tubuh kamu, batas fisik kamu gitu. Terus ketika sakit badan atau terasa keseleo atau apalah itu, nah itu tuh kata badan kita. Jadi ya udah berhenti aja gitu. Jadi kita harus ngebedain gitu ya. Dan itu juga adalah sebuah ilmu yang harus kita cari, bagaimana caranya biar badan kita bisa nggak capek kayak perasaan kita gitu ya. Jadi dengan menjaga makan, menjaga istirahat, menjaga pola pikir juga biar nggak stres dan jantung nggak
berdegup terlalu cepat pada saat lari. Terus saya nggak pernah pakai headset biar saya bisa lebih fokus tentang atau kepada nafas sama pikiran saya. Jadi pikiran saya nggak kemana-mana, nggak ke musik, nggak kemana, tetapi lebih menjaga detak jantung saya gitu ya. Pulang dulu lah, capek. Oke guys, ini jam berapa ya? Jam 5. Saya mau ke Walmart dulu belanja makanan anjing. Udah habis. Jadi hari ini saya libur. Si Cinta tadi pulang jam 12. Habis lari tadi, makan, istirahat, tidur, mandi. Dan sekarang mau belanja buat beli makanan anjing sama makanan saya buat si Cinta. Ya demikianlah vlog hari ini ya. Jangan lupa follow podcast saya ya di Bahagialah Stoik. Saya membagikan cerita-cerita saya tentang bagaimana saya menjalani hidup hanya dengan sebuah ajaran filsafat, satu buah ajaran filsafat yaitu stoicisme. Saya tidak mempelajari filsafat lainnya. Dan sebenarnya ini pun YouTube ini sekali lagi saya ingin sampaikan ya. Jadi YouTube ini tuh saya bikin karena saya ingin memperlihatkan kepada orang-orang bahwa hidup berfilsafat itu tidak harus yang serius, yang harus terlalu banyak berpikir ya, santai aja gitu. Enak lah hidup berfilsafat ya. Ya udah, sampai besok ya vlognya. Dadah.